Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu emiten yang baru banget IPO, PT Guna Nusa Era Mandiri, atau kodenya Guna. Anggap aja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita sama-sama lihat apakah saham ini fundamentalnya cukup kuat buat jadi pertimbangan masuk portofolio Anda. Yuk kita mulai. Angka apa nih? Nah, ini dia angka yang langsung bikin heboh pasar pas Guna IPO. Sahamnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe sampai lebih dari 27 kali lipat. Ini nunjukin antusiasme pasar yang luar biasa. Tapi hey, antusiasme tinggi itu belum tentu sama dengan harga yang bagus. Tugas kita sebagai investor cerdas kan, buat melihat lebih dalam, melampaui euforia sesaat. Jadi, siapa sih sebenarnya pemain baru yang berhasil mencuri perhatian ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama profil dan debutnya di lantai bursa. Ini dia rangkuman debutnya. Harga penawarannya di 150 perak, Guna resmi jadi perusahaan publik tanggal 9 Juli 2024. Nah, yang penting di sini, mereka dapat dana segar 75 miliar rupiah. Angka ini bukan sekedar angka loh, tapi ini bensin buat mesin pertumbuhan mereka yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Dan ini dia bisnis utamanya. Guna itu bukan perusahaan snack biasa. Mereka ini spesialis pengolahan kacang-kacangan, baik buat industri maupun buat retail. Fokus yang tajam kayak gini, nih yang sering jadi pembeda antara perusahaan biasa sama pemimpin pasar. Mereka nggak coba jadi segalanya buat semua orang, dan disitulah letak kekuatannya. Oke, antusiasme pasar pas IPO udah kita lihat. Sekarang waktunya kita buka kap mesinnya. Kita mau lihat kinerja mesin uang perusahaan ini. Apakah fundamentalnya sebagus ceritanya? Coba lihat angka ini. Cuma dalam setahun, di periode yang sama, penjualannya lompat lebih dari 200 miliar rupiah. Ini bukan pertumbuhan yang main-main ya. Ini nunjukin kalau produk mereka tuh laku keras dan mesin penjualannya bekerja dengan sangat efektif. Dan inilah dia mesin penggeraknya, almond dan kacang tanah. Mungkin kelihatannya simpel ya, tapi dua komoditas inilah yang jadi tulang punggung pertumbuhan pendapatan Guna. Ini membuktikan kekuatan mereka di segmen produk yang permintaannya konsisten. Nah, yang pinter dari mereka itu cara mereka menyasar pasar. Mereka nggak pakai satu merek buat semua. Ada Almonesia buat segmen industri premium, John Farmer buat konsumen menengah ke atas, terus ada Kagil dan Dua Naga buat segmen lainnya. Strategi segmentasi kayak gini tuh cerdas banget, bikin mereka bisa nangkep berbagai lapisan pasar. Oke, kinerjanya bagus, pertumbuhannya ada. Tapi pertanyaan paling krusial buat kita sebagai investor adalah, harga sahamnya sekarang ini termasuk murah, wajar, atau udah kemahalan? Yuk, kita coba hitung-hitung sedikit. Inilah pertanyaan jutaan dolarnya. Buat jawab ini, kita nggak bisa nilai Guna sendirian. Kita perlu bandingin dia sama pemain-pemain lain di industrinya. Mari kita lihat datanya. Oke, disinilah kita mulai menguliti angkanya. Di depan Anda ada 3 metrik valuasi utama, PE, PB, dan PS ratio. Kita akan lihat gimana posisi Guna kalau diadu sama rata-rata perusahaan sejenis di sektornya. Coba perhatiin baik-baik ya. Nah, coba lihat deh perbedaan yang mencolok ini. Price to book ratio Guna itu bahkan nggak sampai 1, sementara rata-rata industrinya hampir 2. Ini bukan cuma beda tipis loh, ini sebuah anomali yang perlu kita gali lebih dalam. Jadi, apa sih artinya PB di bawah 1? Gampangnya begini, itu artinya kita bisa beli perusahaan ini di pasar saham dengan harga yang lebih murah daripada total nilai aset bersihnya. Jadi kalau katakanlah perusahaan ini dilikuidasi hari ini, nilai asetnya lebih tinggi dari harga sahamnya. Buat investor penganut value investing, ini sinyal kuat kalau sahamnya kemungkinan besar undervalued. Jangan buru-buru. Menemukan saham yang kelihatannya murah itu memang bagus. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Investor yang bijak itu selalu menimbang potensi keuntungan dengan risiko yang mungkin terjadi. Mari kita lihat dua sisi mata uang ini. Di sisi peluang, mereka punya rencana ekspansi pabrik, mau bikin produk baru, dan ada inisiatif pertanian modern. Tapi, di sisi lain ada risiko yang nyata, misalnya fluktuasi kurs karena bahan bakunya impor dan harga komoditas yang naik turun. Dan tentu, kita harus pantau apakah proyek ekspansi mereka nanti berjalan sesuai rencana karena banyak dana IPO akan dipakai di sana. Ingat, eksekusi itu kunci. Untungnya, manajemen kelihatannya sadar betul soal risiko ini. Ini strategi yang cerdas. Coba bayangin, Anda punya pengeluaran dalam dolar, tapi di saat yang sama Anda juga punya pemasukan dalam dolar. Jadi kalau kurs naik turun, dampaknya nggak terlalu parah. Nah, itulah yang disebut lindung nilai alami. Manajemen sudah memikirkan ini. Nah,
Kita sudah bongkar bisnisnya, kinerjanya, valuasinya, sampai peluang dan risikonya. Sekarang, semua informasi ini kembali ke tangan Anda untuk diolah jadi sebuah keputusan investasi. Jadi, apa intinya dari obrolan kita barusan? Mari kita rangkum cepat. 1. IPO-nya sukses besar. 2. Bisnisnya terbukti tumbuh dan sehat. 3. Valuasinya, terutama PPB ratio, kelihatan menarik banget. Dan 4, yang paling penting, potensi kedepannya ada, tapi risikonya juga ada. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan kunci. Apakah Anda percaya manajemen Guna bisa mengeksekusi semua rencana mereka dan mengubah potensi ini jadi keuntungan nyata? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah Guna hanya akan jadi saham yang murah atau benar-benar jadi bintang baru di portofolio Anda. Lakukan riset lanjutan dan keputusan ada di tangan Anda.